apa aja yang secara teknikal itu cukup menarik untuk kita masukin watchlist ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kalau ini sebenarnya grafiknya IHSG. Kalau IHSG ini masih belum ada perubahan sih ya. Kalau dilihat ya, cuman memang ada gap area di sekitar 69, 87, 6975 something ya, untuk kalau semuanya menjadi target kenaikannya kita. Nah, kalau teman-teman ya, yang kemarin waktu berani nambung waktu IHSG turun-turunnya di bulan Mei, sebenarnya udah lumayan naik ya, profit lumayan ya. Nah, sekarang apa sih kiat-kiatnya kita kalau pas market atau IHSG itu udah mulai tinggi ya? Ya, pertama ya. Yang kedua, nah market kalau pas lagi naik-naik ini kan biasanya ya dari mutual fund atau reksadana itu ada redemption. Nah, kira-kira yang di redemption itu barang apa dan kita mau cari barang kemana untuk penggantinya? Ya, ini kalau untuk IHSG ya. Nah, dari kita sendiri ada beberapa report yang bukan report ya, tapi kayak review ya dari teman-teman research soal buka, terus soal Pak Pakuwon, DSNG, TAPG, Ace Hardware. Ya, itu teman-teman bisa baca sih di setiap hari punya update ya teman-teman. Ada roti juga yang barusan keluar dari Ignas. Jadi kenapa kok banyak? Karena sebetulnya sekarang ini pas waktunya earning season ya. Jadi teman-teman kalau akan lihat berapa begitu banyak riset atau laporan, nah atau update, nah ini karena memang kita lagi earning season. Kita coba bahas dulu ya dari apa yang 2-3 hari ini ya dari teman-teman research ya. Contoh kayak buka ya. Nah, teman-teman kalau mau baca bisa lihat ya report-reportnya kita ya. Kalau dari buka sendiri sebenarnya reviewnya itu better than expected ya, core loss above ya. Terus on track sih sebenarnya, EBITDA expected positif di fourth quarter 2023. Harusnya masih bagus ya. Nah, bagaimana teknikalnya? Teknikalnya kita bisa lihat ya teman-teman ya. Dia secara structural market sih belum ada new low. Structural market ini udah mulai reversal, tapi memang ini minor trend, secondary trendnya di sini belum ada reversal ya, atau belum ada sign dia bakal turning sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini kan nggak ada new low ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau masuk cukup jaga risknya aja sih teman-teman ya. By now kalau kita masuk kurang lebih ya risknya 45% ya. Kalau kita mau geserin di sini dikit ya, misalnya ini ya kurang lebih kurang lebih sekitar 9,7%. Kalau sekarang ya mungkin 45%-an ya kalau mau masuk harga-harga sekarang untuk ini. Nah, gimana kalau temennya yang goto nih? Nah, udah lumayan ya kalau kita lihat ya. Ini sign kalau dia sebenarnya ada chance untuk naik ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ya di sini volumenya juga lumayan terjaga lah ya. Terus juga waktu dia kemarin pullback dibanding waktu dia naik kemarin itu lumayan ada volume pick up ya. Terus teman-teman juga lihat dia udah mulai ranging dengan risknya cuma 6% ya. While teman-teman kalau lihat juga itu di atas itu ada ruangan gap lumayan besar sih yang belum ditutup sama si Goto ya. Nah, kalau mau lihat ya, atau short term trading, kalau sebenarnya kita mau lebih konservatif, ya harusnya ruangan untuk 8-10% itu masih possible kalau dari Goto ya. Nah, kalau kita mau optimis di 31%, itu juga masih bisa ya. Nah, terus kalau kita lihat juga dari DSNG ya, kemarin sebenarnya kita sempat expect waktu dia pullback ini dia akan cukup berhenti sampai sini, tapi ternyata dia pullbacknya cukup kencang ya teman-teman ya. Nah, kita bisa sih kalau mau coba untuk re-entry lagi di sini ya, harga-harga 575 batasin aja sekitar 5% risk ya. Tapi ini masih spek karena kita masih lihat trennya masih belum berubah sih ya. Terus dari TAPG-nya, nah TAPG-nya mungkin saya tunggu dulu ya. Kalau mau masuk TAPG bisa sih harga-harga sekarang, tapi mungkin ya akan di bawah ranging turun sekitar 6%
just in case dia masih turun ya, karena belum ada reversal. Mungkin yang perlu diperhatikan harusnya kayak CPO ini bukan sektor favorit ya sementara ya, tapi kalau kita lihat ya by structure market ini harusnya ada potensial dari rebound sih kalau dari TAPG-nya ya. Lainnya mungkin yang nggak di cover sih sama kita, tapi saya lumayan suka nih kalau Gosco ya. Nah ini juga bisa teman-teman lihat sih kalau untuk sektor CPO ya. Oke, coba kita lihat komen-komen ya yang kira-kira belum kira-kira yang menarik apa ya. Coba lihat ya. No sound harusnya ada ya. Oke. Nah, S Hardware ini sebenarnya waktu kemarin itu di sini kan ada dia punya ini nggak seberapa bagus ya, turun ya. Nah kemarin terus begitu dia rebound. Nah ini kalau udah begini ya biasanya saya kan coba hindari sih, saya nggak masuk dulu karena kemarin waktu dia naik lagi coba naik nggak sempet buat new high juga. Relatif sama, dia punya resisten terakhir nggak bisa di break. So saya sih jaga-jaga jangan nih dia buat new low di secondary trendnya. Of course yang kita jaga sebenarnya di 625 itu jangan sampai break sih teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang saya akan lebih konservatif dulu ya kalau untuk S Hardware. Jadi mungkin kalau untuk masuk saya akan cari harganya lebih bawah ya. Kalau bisa di harga 660 something barusan saya mau coba lihat lagi apakah di situ ada sign dia mau reverse atau enggak. Kalau enggak, then mungkin kita skip dulu deh kalau untuk East Hardware. Nah, kalau teman-teman sempat ikut yang kemarin dulu waktu kita bicara sama Jogi ya, apa sih yang cukup menarik sebenarnya? Yang saya lihat cukup menarik itu sektor-sektor transportation. Nah, kebetulan ya lumayan jalan ya belakangan ya. Nah, terus kalau kita bicara SMDR ini lumayan nih. Kalau dulu sempat naik kencang juga ya waktu di sini ya, zamannya Covid ya. Nah, sekarang gimana? SMDR relatif lebih ranging sekarang ya. Jadi kalau kita bicara ikutin aja rangingnya. Mungkin kalau bisa sebisa mungkin ngambil pas di bawah, jangan ngambil di tengah-tengah nih. Kalau kita ngomong tengah-tengah berarti assume di sini atas dan bawahnya, atau kita ngambil satu garis gini. Nah, tengah-tengah itu rada banci nih. Either dia mau ke atas atau mau ke bawah. Tapi kalau dia dari atas, mantulnya ke bawah. Ibaratnya teman-teman kalau lempar bola, kalau sampai kena bawah dia harusnya ke atas, dan kalau dari atas dia harusnya mantulnya ke bawah. Ya jadi kalau ranging analoginya kayak gitu. Nah, untuk SMDR saya masih tunggu sih di 354 kalau bisa dikasih ya. Kalau kemarin teman-teman sempat lihat ini ya PSSI. Nah, ini sebenarnya lebih menarik ya. Cuman udah hit target sebenarnya. Kenapa kok menarik? Nah, kemarin ada ruang gap sekitar 610 635 menjadi target profit areanya, terus di 690 harusnya kita udah cabut sih ya. Udah lumayan ya, berapa persen ya. Kalau semuanya kemarin masuk dari bawah ya sekitar 22% sih. Terus kalau nggak salah ada lagi Nelly ya. Nelly, nah ini juga masih naik ke atas ya. Nah tinggal kalau kita pas naik ke atas gini berani nggak ngambil pas di atas ya. Sementara yang jadi problem adalah orang-orang di bawah ini gimana nih kalau mau masuk sekarang. Nah solusinya adalah waktu seperti ini saya prefer untuk nggak kejar sih, atau cari semuanya yang laggard ya. Selain Nelly, industri yang serupa apa gitu. Nah mungkin kalau semuanya Nelly-nya udah ketinggalan, kita bisa tunggangin yang lebih laggard ya. Menurut saya ini salah satunya juga bisa dilihat sih, highs ya 284 itu mungkin entry area sekitar 320 12% lah. Risknya mungkin kita kecilin deh kurang lebih di sini ya, berapa persen, sekitar 8%. Jadi harusnya secara structure market dia masih bagus. Terus juga dilihat, saya belum lihat earningnya sih ya. Coba ya sebentar ya, kita lihat earningnya. Highs ya
not bad ya teman-teman. Kalau lihat nih ya, dia punya earning sebenarnya cukup stabil ya. Ya memang sempat turun ya kemarin di kuartal 2. Tapi overall kalau kita lihat ya di setahun kan potensial dia naik dibandingin tahun 2022. Harusnya sentimennya harusnya cukup bagus ya untuk di sini. Secara fundamental nggak ada masalah. Oke, terus apa lagi ya kalau kita lihat ya? Oke, tahu-tahu kejam ke bawah nih. Bentar. Oh, SMDR tadi udah dibahas. Terus MDKA sih, MDKA. Nah, ini juga saya suka nih MDKA. Kemarin waktu di harga 3.200 ya, kita sempat collect juga. Sebenarnya target paling dekat kita ngambilnya di berapa nih? 3620, 3610 ya. Tapi kalau semuanya kita lihat ya, ini kan technical ada yang namanya ABCD pattern tuh teman-teman ya. Berarti kita expect dia punya kenaikan berikutnya sama dengan swing yang di sini. Berarti ya kalau asumsi dia punya kenaikan sama, harusnya di 3850 itu jadi target price yang kita mau ambil kalau untuk trading ya. Tapi kalau sebenarnya kita lebih nyaman closing gap, siapa tahu dia turun dulu, bisa juga. Seenggak-enggaknya 3610, 3620 itu mungkin pit stop kita untuk mengambil profit dulu nih, 50%, 30%, terserah. Tapi yang jelas kalau seumpamanya harga sekarang saya harus masuk, mungkin enggak. Tapi kalau pas dia naik, waktu dia pullback di 3420 something, ya mungkin akan jadi entry point yang menarik sih untuk MDKA. Nah untuk sekarang saya belum mau masuk lagi sih. Malah tadi sebenarnya saya taking profit dikit sih. Oke, TINS ini sebenarnya dulu saham-saham yang favorit ya. Kalau untuk sekarang ya dia memang masih lumayan ranging ya teman-teman ya. Kalau ini mungkin saya masukin watchlist dulu, tapi saya nggak mau masuk dulu kalau untuk ini. Ya ngomong-ngomong soal komoditi ya, kalau kemarin saya sempat lihat ya 10 tahun data itu kurang lebih Agustus Antam itu selama 5 tahun dia possibility untuk naik ya, atau hijau, ditutup hijau selama 1 bulan itu 100%. Nah sebenarnya nih kalau kita lihat ya harga-harga sekarang itu kan dekat-dekat dia dekat-dekat supportnya lah ya. Nah apa sih yang kita expect misalnya nih kalau kita bicara bakal jadi apa nih, kita tebak-tebakan aja. Bisa aja ya ini dari sini dia buat kayak channel ya, atau buat kayak flag tapi agak panjang kalau flag ya, or minim dia jangan sampai buat new low deh. Nah berarti kalau kita masuk harga sekarang nih, kita cuma jaga risk di 1895, harusnya risknya nggak gitu besar ya. Dengan upside-nya dia harus 2270. Nah kenapa? Nah teman-teman bisa lihat dari temennya nih, Inco-nya. Nah Inco-nya lumayan pick up ya. Tadi saya mau take profit di 6925, tapi kayaknya kurang 1 tick ya, nggak dikasih. Nah biasanya nih kalau nggak dikasih ya, saya naikin targetnya dikit nih. Siapa tahu besoknya dikasih, karena sama nih kalau kita bicara naik tuh kayak anak tangga ya, berarti kan anak tangga berikutnya harusnya naik ya. Nah sama nih yang menarik apa, di atas tuh ada ruang gap ya, 7250, 7200 bat. Kalau untuk masuk ya mungkin jangan sekarang deh, pas waktu dia turun-turun kita boleh masuk sih. Iya kita lihat nih ESA nih lumayan dalam ya pullbacknya ya. Tapi yang perlu kita jaga sebenarnya kan dia punya support yang di sini, jangan sampai dia break lah gitu. Memang kalau semuanya kita masuk sekarang kita risikonya sih kecil. Tapi kalau yang sudah punya gimana? Boleh masuk atau enggak? Boleh average lagi enggak? Sebenarnya saya masih ngelihat ESA ini fundamental bagus, tapi kalau pullbacknya seperti ini nih, sebenarnya perlu kita perhatikan minor trendnya nih teman-teman. Berarti kalau semuanya ada sign dari reversal candle misalnya ya, atau divergent di time frame kecil, nah itu mungkin teman-teman bisa lihat
lebih ini ya, lebih perhatikan minor trendnya. Tapi kalau sekarang kita mau masuk cuman buy risk and reward ya anyway dia 6% ke bawah ya downside-nya ya kalau belum punya. Tapi kalau udah punya mungkin kalau kita mau average bener-bener cari bener-bener waktu dia reversal sih ya. Kalau semuanya kita pakai ini ya memang deket-deket area oversold ya. Nah cuman kan oversold ini kalau dia terus ke bawah ya juga masih oversold ya. Nah masalahnya gini nih, kalau pakai indikator yang kayak model stochastic ya, nah atau oscillator ya, kalau seumpamanya divergence-nya gagal, biasanya trennya tuh kuat banget. Or kalau tadi kita lihat, oh ini divergent untuk naik, ternyata dia nggak, malah sebenarnya dia turun. Nah itu biasanya tren turunnya lebih kuat. Nah itu harus hati-hati. Oke, kalau untuk Medco, ya ini udah mulai pelan ya teman-teman ya. Anyway juga dia daerah-daerah resisten. Terus teman-teman mungkin kalau masuk nggak dulu ya, kalau mau take profit di 1170 sebelum dia pullback lagi atau kita ambil lagi waktu di bawah itu boleh di consider ya. AMMN, Aman Mineral ya ini juga belum ada tanda-tanda dia pullback sih ya. Sebenarnya kalau mau lihat ini ikutin minor trendnya kalau untuk Aman harusnya masih bisa jalan ya kelihatannya ya. Selama dia nggak ada sign of reversal ya dia masih ada chance untuk naik ya. MTech nih sama nih, ini kalau kita bicara ada harmonic pattern itu kayak Gartley pattern ya. Nah ini balik lagi yang kita jaga kan jangan sampai dia buat new low ya. Ini dia sebenarnya ada gap kecil sih di sini ya. Mungkin teman-teman nggak kelihatan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Ini kan dia close di sini jam dari sini ke sini itu kurang lebih di 665 udah closing gap. Nah, bisa sampai mana nih kita masuk? Kurang lebih 625 kalau sebenarnya kita mau masuk ya. Nih. Kurang lebih kalau mau masuk di 625 risk 9% itu boleh dikonsider sih. Biasanya kalau pas pullback ini ya sekitar 70%, 80% punya pullback. Itu bisa rebound, tapi reboundnya bukan berarti dia uptrend ya, cuma ngambil rebound momentum doang, itu mungkin teman-teman bisa manfaatin ya, kurang lebih ya 705 lah target terdekatnya. Arto ya dari Arto juga ini ya, mungkin saya kalau belum punya, saya mau cari entry lagi di 2620. Kalau udah punya bisa average nggak? Ya, tapi average-nya di bawah sih. Kalau untuk sekarang kalau belum punya mungkin sambil tunggu aja sih teman-teman ya. Fire, wow, ini liar sekali. Nah kayak begini sih skip dulu deh, jangan terlalu ini ya. Coba kita lihat BRMS ya, bumi-buminya pada turun kemarin, pada turun ya. Nah ini mungkin balik lagi nih teman-teman, biasanya kalau market itu nah seperti ini nih. Waktu kita di sini kita nggak pernah tahu nih dia bakal sideways atau ranging atau apa. Tapi yang jelas waktu dia ranging ini sebenarnya kan power untuk naiknya kan nyandek tuh atau sebenarnya tersendat tuh. Nah ini mungkin tanda-tanda nih early momentum dari distribution atau early momentum dari ranging ya. Balik lagi nih kalau udah lihat seperti ini kita bisa aja manfaatin rangingnya naik turun atas bawah. Tapi kalau semuanya udah ranging dan dia rangingnya mulai lama, nah ini either satu teman-teman bisa mungkin jadi distribusi atau sebenarnya mungkin jadi reakumulasi. Nah balik lagi, kalau sudah seperti ini kita ngambil rangingnya dulu aja teman-teman, tunggangin ranging barusan nanti kita lihat dia arahnya jalannya kemana, itu paling gampang ya. NCKL Wasa. Ada satu yang saya suka nih. NCKL ini masih nickel related ya, harusnya dia masih bisa naik ya sampai 1110 kalau sebenarnya itu lihat ruang gapnya. Tapi mungkin 1000 nih kita mau lihat nih. Nah balik nih, kalau kita lihat dari sini kan udah mulai ada reversal ya di minor trend. Terus kalau dilihat selama dia seminggu ke depan ini nggak buat new low di 870 ya harusnya sih bisa aja naik ke atas ya. Tinggal teman-teman atur money managementnya aja.
Wasa. Wasa ini saya masuk nih kemarin teman-teman di 147 ya. Hari ini sih kita bisa lihat ya. Sebenarnya power untuk naiknya masih ada ya. Nah, tinggal di mana? Nih, saya masih ngambil masih expect di 170 itu kita bisa dapat ini sih area untuk taking profit ya. Ya memang cuma 15% ya. Anyway, nih teman-teman mungkin bisa lihat clear ya. Ini kan sebenarnya structure marketnya udah mulai pick up ke atas ya. Bisa nggak sampai naik ke atas? Ya bisa aja, tapi saya untuk sekarang sih happy dengan 170 kalau bisa naik ya. Saya udah take profit kemarin 50%, mungkin tunggu 170 situ ya untuk take profit berikutnya. Maha view technical, waduh, ini Maha sama kayak aman dong ya. Mau dilihat teknikalnya gimana ya, masih kecil. Nah seperti ini sebenarnya teman-teman bisa lihat minor trendnya sih. Selama nggak ada new low ya teman-teman bisa hold ya. Kalau kita bicara kemarin dari target fundamentalnya kita kan di 200. Nah hari ini udah 274 ya, hampir 278 ya. Tadi saya pikir bisa 284 ya, tapi ternyata high-nya 278 ya. Nah ini sebenarnya good sign sih kalau market ini trennya masih kuat. Oke, kalau kita lihat dari Maha, nah teman-teman perhatiin minor trendnya aja kalau masuk di Maha. RMKE, saya company ini saya sebenarnya company yang saya suka ya, itu 2022 kemarin lumayan kasih profit banyak sih. Nah kalau semuanya RMKE, RMKU-nya juga barusan IPO ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman pas lagi pullback ini boleh sih coba masuk entry ya. Tinggal risk and reward-nya sebenarnya cocok nggak? Ini kurang lebih berapa 8%? Ya 13% lah ya. Kalau kita bilang ke atas ya, sampai resisten areanya aja deh. Harusnya masih bisa diconsider untuk masuk ini. RMKO-nya barusan ini ya, hari ini ya teman-teman ya. Dan udah berapa tuh arah ya? RMKE harusnya bisa di hold sih. WIRG saya suka sebenarnya karena lihat structure marketnya cukup bagus ya. 124 itu mungkin entry area, itu boleh diconsider sih kalau untuk masuk ya. Kill, apa nih kalau kill? Ada emang kill? Oke. Apakah Sido masih ada ruang untuk naik dalam 2-3 bulan ke depan? Ya kalau dilihat ya kemarin kita last event itu kurang lebih di 1685. Setelah di sini dia nggak pernah reverse juga ya. Waktu itu sempat ya kita coba masuk sih teman-teman di 780. Tapi sebenarnya ini harusnya udah kena cut loss ya. Kita batasi risk ya waktu kemarin di 700 ya. Harusnya kalau kita bicara 2-3 bulan ya kita masih tunggu dulu sih laporan result berikutnya seperti apa. Untuk sekarang mungkin saya akan avoid dulu Sido ya. Nah Era ini sahamnya resultnya sebenarnya bagus ya. Kalau kita lihat structure marketnya juga nggak ada new low, masih ranging lumayan besar ya. Harusnya kita bisa tunggangin rangingnya ya. Tapi biasanya kalau ranging ini kan ada potensi dia naik ke atas ya. Nah tinggal fundamentalnya apakah inline nggak? Sebentar saya coba intip dulu ya. Kita masih tunggu earningnya sih ya. Hopefully earningnya cukup bagus, sahamnya bisa pick up ya. Nah kalau teman-teman bisa tahu earningnya, resultnya seperti apa ya, itu boleh di share ya. Tapi kalau dilihat dari sini ya ranging ini tanda yang bagus untuk dia bisa naik ke atas sih. Itu untuk Era. Kalau untuk Buffin-nya juga fundamentalnya nggak ada yang berubah. Di sini area udah very cheap harusnya ya. Teman-teman juga risknya terbatas banget, dan untuk company yang sebagus ini harusnya sih murah banget ya. Kalau teman-teman masih percaya sama story growth-nya ya, ini salah satu company yang kalau kita mau pegang panjang ya harusnya boleh diconsider sih. Risknya berapa sih ini kalau kita lihat?
5-7%an lah ya, 5-7%an lah, itu mungkin boleh dilihat juga sih. Oke, Wintermar hari ini luar biasa ya. Ini malah hampir ke high-nya yang kemarin ya. Nah, kalau ini berarti yang kemarin kita bicarakan sama Billy, harusnya dia bisa reflect ke dia punya ini ya, laporan kuartalan ya. Harusnya kalau kemarin kita expect dari rand per day-nya dia naik, kontribusi ke bottom line-nya harusnya lebih bagus ya. Nah, kalau kita lihat dari technical-nya juga cukup oke ya teman-teman ya. Kalau masuk sekarang, tinggal kita lihat back quarter. Sebentar ya, saya cek dulu nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, laporan per quarternya sih dia naik ya, quarter 2-nya. Harusnya ini mungkin salah satu reason kenapa dia bisa naik. Nah, mungkin cari-cari pullback-nya aja sih teman-teman ya. Kalau pas di 380-an something ya, kita lihat ya, apakah kita masih bisa dapat pullback apa enggak. Ya, itu congratulations buat teman-teman yang hold wins, yang ikutin kita ya, ikutin ceritanya Billy Jogi sama saya dari berapa bulan yang lalu ya. Itu harusnya udah lumayan profit banyak sih ya dari Wintermar. Awan sih mungkin saya akan tunggu dulu ya kalau mau masuk ya. Mungkin bisa aja dia early akumulasi, tapi untuk sekarang mungkin saya skip. Nah, Elsa juga saya mungkin masih tunggu dulu sih, udah lumayan tinggi sih. Mayora sama consumer ya. Ini mungkin ya memang dia downside sih nggak banyak sih. Kita bisa main risk and reward aja dari sini. Tapi kalau sekarang saya masih mau tunggu dulu sih kalau untuk Mayora. Oke, tadi Goto udah sempat bahas, Arto udah sempat bahas, Bevin udah sempat bahas, WRG sempat bahas. Nanti coba teman-teman lihat aja ini ya, rekaman ulangnya. BRMS tadi juga sudah bahas, GGRM. Nah, kalau kita bicara kayak GGRM, HMSP bagus mana nih? GGRM masih ranging ya, harusnya bisa dimanfaatin, dia punya rangingnya. Tapi target take profit 31675, just in case dia closing gap. Kalau sumpamanya kita bicara HMSP-nya, mungkin skip dulu deh. Kalau HMSP lebih menarik, satu lagi yang lebih kecil ya, Wismilak ya. Nah, hari gini udah 1885. Nah, ini mungkin kalau pas lagi pullback, ini malah cari saham tuh yang begini teman-teman, lebih gampang ditunggangin ya daripada saham yang spike atas, spike bawah, terus rangingnya gede, rada berantakan ya. MBMA saya masih mau nunggu dulu. Sebenarnya sekarang masih belum menarik, belum punya barang mau masuk ya. But saya suka, harusnya area sekarang sih bisa jadikan entry area. Kalau pas dia naik seenggaknya ke 2440 ya, dia masih bergerak dalam channel yang begini ya, harusnya bisa di consider untuk masuk. Cimori mungkin nanti dulu skip deh. Auto belum bahas. Auto sebenarnya dapat entry area bagus loh sekarang. Teman saya masih mau tunggu 2800 sampai 2870. Temennya apa ya, kalau auto satu lagi saya masih lihat SMSM-nya juga menarik ya, pas pullback-nya juga cukup sehat. Satu lagi kalau ini mungkin Dharma ya, Dharma Polymetal. Ini lumayan tinggi sih udah ya. Ya mungkin saya akan fokus kedua tadi, auto atau di ini SMSM. VKTR gimana? VKTR lumayan ya, lagi pelan ya jalannya. Nah, mungkin kita bisa tunggu dulu deh. Mungkin sekarang lagi istirahat ya. Nah, kalau saya kemarin masih ada modal 111. Saya udah beli 130 juga. Beli juga di 126. Harusnya harga-harga sekarang modal saya yang kemarin jadi buffer ya. Kalau semuanya dia turun, ya ini masih untung overall ya. Kalau mau masuk gimana? Untuk spek sih boleh, mungkin batasin resikonya di bawah 118 ya, mungkin agak lebar, tapi ya kita nggak pernah tahu nih. Kalau semuanya dia masih naik ke atas ya good. Wah, Widi ya, hampir tiap hari naik 10% ya ini.
Ini kemarin waktu itu sempat bicara sama Alfredo ya, 122 something ya, tiap hari naik 10%. Kalau begini saya nggak berani kejar ya, biasanya saya masih nunggu. Untuk sekarang masih wait and see dulu nih. Best, nah best ini biasanya tanda-tanda nggak begitu bagus nih kalau pullback terlalu dalam. Saya akan skip sih untuk masuk ini. Kalau sektor properti lain, wah ini juga lumayan kencang ya hari ini turun. SSIA nya gimana? Nah mungkin ini yang lebih menarik ya, SSIA. Ya masukin watchlist dulu deh. CNMY. Ada emang ya? BP, oke. Kalau BP itu kita bisa lihat dari minor trendnya sih masih ada chance dia pullback ya ke 126. Itu kalau saya masih tunggu ya 126 sana dengan risk kurang lebih sampai 121. Nah itu mungkin teman-teman bisa consider untuk entry di area sana. Arko Kin, waduh. Kalau orang nanya Arko, biasanya sekalian sama Kinnya ya. Arko masih ranging besar, Kin itu mungkin lebih menarik ya. Structure marketnya jauh lebih rapi. Saya udah masuk di 795. Target ke atasnya kurang lebih ya 1/2 ya. Harusnya kalau seumpamanya pullback kita bisa lihat trennya cukup rapi ya teman-teman. Ini teman-teman harus berani beli. Pegas juga saya lumayan suka ya, harapannya tutup target untuk closing gapnya. Nah tapi mungkin ruang geraknya sekitar 5%. Nah kalau teman-teman yang lumayan gede nih duitnya yang nggak perlu gesit, nah ini mungkin secara risk and reward itu sebenarnya cukup menarik nih. Nah 3% untuk downside-nya kalau kita mau kecilin ya mungkin sekitar berapa persen nih, sekitar 2%, yaitu mungkin teman-teman boleh consider di sini nih, pas mumpung dia lagi turun-turun ya, dapat harga murah ya, dengan closing gap aja nih, kurang lebih sekitar 5%, itu boleh di consider. Agro masih ranging ya teman-teman ya, kalau agro ranging ini kemarin berat dari kapan nih, dari Januari masih nggak kemana-mana ya. Enak juga sebenarnya kalau trading pas marketnya lagi ranging, karena kita langsung bisa tahu di mana atas, di mana bawah. Kalau bisa rangingnya selama dia hidup di market, even better karena kita dapat fixed income dari punya, bukan fixed income ya, kita dapat fixed trading plan ya, karena kita tinggal nunggu beli di bawah, sell di atas, beli di bawah, sell di atas. Nah ini pernah kejadian nih di Antam sekitar 2022 kemarin ya. Rangingnya sekitar 28%, tapi dia mondar-mandir di sana 1 tahun bisa 3-4 kali. Seenggak-enggaknya kalau kita lihat 3-4 kali ya, dari dia punya duit itu sekitar ya 25% kali 4 lah, itu bisa 100% tuh. Kalau kita pakai semua kita punya duit ya. Bird tadi udah dibahas, Win juga sudah, Era tadi juga sudah dibahas, SI udah, Auto boleh hold, yes, Auto saya masih hold. Saya mau nambah malah kalau di bawah. Oke, Era ini mungkin yang dimaksud itu adalah ini ya, anak usahanya dia ya. Gajah Tunggal memang kalau kita lihat ya pullbacknya cukup sehat sih teman-teman. Kalau kita cuma mau lihat dari dia punya moving average terus dia rebound bisa, tapi nggak signifikan karena ada lonjakan yang tahu-tahu gede di sini nih. Nah mungkin teman-teman kalau mau masuk di sini jaga stop lossnya rada ketat aja ya. Kenapa? Ini udah running dari bulan Desember kurang lebih berapa persen nih? Coba teman-teman lihat nih. Nah yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini dari ini ya, year to date itu 157%. Kalau teman-teman masuk dari yang Januari ini, kira-kira teman-teman bakal taking profit nggak di sini? Oke, nah masalahnya taking profit itu kan nggak bisa, kalau duit kita gede nggak bisa langsung di sini full satu harga ya. Otomatis kan teman-teman bisa mungkin overall taking profit bisa aja sampai sini. Nah teman-teman beli dari apa? Beli dari orang yang beli di bawah dong ya. Nah itu mungkin yang saya nggak begitu suka kalau barangnya terlalu kenceng naik. Kecuali kita manfaatin dia punya minor trend.
Oke, Suli juga hampir sama nih. Tapi kalau Suli ini chartnya nggak begitu enak kalau dilihat ya. Nah ini mungkin saya akan skip sih kalau barang-barang kayak gini. ASI ada gap ya. Nah hati-hati nih kalau begini nih. Hati-hati. Nah berapa kali dia ada gap, terus habis gitu dia tutup ya. Baik di gap atas atau gap bawah. Ini juga gap atas, dia tutup. Nah lebih baik sih teman-teman tunggu pas dia tutup gap sih. Kalau untuk saya ini bolak-balik kejadian sih. Kalau dari ini UNTR juga ada gap tuh kalau teman-teman lihat ya. Nah ini strateginya lebih baik pas tunggu dia lagi ini sih teman-teman ya, pas dia lagi pullback. Nah teman-teman bisa coba masuk. Nah ini mungkin teman-teman bisa consider sih di area-area situ tuh 6625, 6725. Kalau dari sekarang ya, untuk short trading ya saya bakal take profit dong. Semen Gresik overall so far so good ya, ikutin aja trennya. Harusnya 7350 itu menjadi masih target yang cukup masih masuk akal ya gitu ya, selama dia nggak break new low-nya di sini. Tapi kalau misalnya nih selama ini bulan hari apa, bulan besok udah bulan baru, terus habis itu selama seminggu ke depan, selama 1 minggu 2 minggu depan kalau dia nggak kuat buat new high ya mungkin teman-teman lebih baik taking profit ya. Semen Gresik, BTPS ini boleh nih di bawah nih, saya punya target entry di sekitar 2070 ya. 2070 itu akan saya coba entry dengan target stop loss di 1995. Jadi kalau kita dapat area situ harusnya downside sekitar 3%, upside sekitar 17%. Nah, ya atau semuanya teman-teman mau konservatif ya stop lossnya dijauhin sekitar 6%. Nah kenapa kok konservatif itu stop lossnya lebih jauh? Sebenarnya konservatif itu supaya kita kasih ruang gerak, siapa tahu marketnya pas lagi volatile atau marketnya jadi lebih gede, itu kita nggak langsung kena stop loss barusan dia jalan ya. Nah mungkin konsiderasinya seperti itu. BBHI ya mungkin saya nggak begitu suka sih kalau barang ini. Pani saya ada masuk sih. Saya masuk tuh tadi 1675, 1655 ya. Ini mungkin boleh dikonsider sih kalau pas di 1655. Sido tadi udah, Dharma sudah, oke. Akra kemarin dividen ya. Ini masih ranging. Nah mungkin saya nggak dulu deh kalau Akra. Same juga nggak begitu menarik buat saya, masih udah mulai lambat ya. Setiap kali dia kasih shadow lumayan panjang nih. Mungkin skip dulu kalau ini. Kita cari saham yang lebih aman aja. BBTN juga salah satu saham yang selama 5 tahun masuk LQ45 itu ditutup positif waktu Agustus sih. Nah teman-teman juga boleh batasnya risiko 12.50 kalau mau masuk di sini. ULTJ, wah ini saya nggak begitu suka nih. Satu, dia memang respect dari dia punya tren belum patah. Yang kedua, dia nggak bisa buat new high seperti di sini, saya nggak begitu suka. Terus yang ketiga, dia pullbacknya cukup cepat dalamnya. Kalau mau masuk sini, batasin resikonya sampai 1765. Kalau semuanya dia nggak bisa buat, dia nggak bisa rebound dari situ, dan mungkin saya akan taking profit atau saya akan jual gitu. ULTJ, MDKA tadi sudah, Aman sudah, Antam sudah, Trim. Ya trennya masih belum patah, sebenarnya bisa tunggu aja sih. Siapa tahu naik lagi ya gitu ya. Dengan ada new apps misalnya, atau ada teman-teman kemarin harusnya kalau lihat laporan keuangan kita ada improvement lumayan banyak sih ya. Itu mungkin salah satu reason kenapa dia bisa naik ya. Slice saya akan skip, saya nggak begitu suka ya. ESA tadi udah, Aman tadi udah. Indi sih hari ini pada di panis market ya, lumayan dalam sih
Tapi balik lagi nih, kalau mau manfaatin ruangan gap untuk closing area, mungkin 1890 bisa batasin risk kalau mau masuk. Asri ini juga saya nggak begitu suka nih yang begini-gini pullback nih. Coba ya lihat ya, ada kemarin saya lihat APLN. Nah ini mungkin lebih menarik. Ini mungkin lebih menarik APLN dan BSDE-nya. Nah ini mungkin bisa teman-teman lihat sih. Kalau kayak nikel-nikelan mungkin saya masih suka, ini Harum ya. Nah kemarin ada masuk 1620, sebelumnya masuknya 1495. Target profit maunya di 1810 ya. Kalau pas dia cukup rapi ya, expect dari dia punya structure market masih bisa. Kepik nggak dulu ya, skip sih kalau kepik ya. Sochi, waduh, chart begini sih saya nggak begitu suka. Cevin kemarin sudah naik banyak gitu ya. Nah ini nih buat antena 2 nih, saya nggak begitu suka nih. Chance dia untuk pullback lebih dalam sih biasanya ya. Medco nggak juga. Magpa mungkin lebih menarik daripada Mapi-nya menurut saya. Sudah naik tapi ya. Mapi tunggu deh, kalau bisa di 1650 lagi saya masih mau ambil. TPMA tunggu 492 deh. Nah ini menarik nih kalau mau lihat TPMA ya, 490 something itu mungkin bisa jadi entry point ya. Nah ini kasih label dulu. Kasih label dulu ini. Nah ini boleh nih kalau model-model yang begini. Jelas naiknya ya, rapi. Harusnya pas pullback berani masuk ini. TPMA ya, so far menurut saya dari semuanya yang cukup menarik TPMA dari discussion malam ini. ISAT, Excel itu juga si Glenn suka ya teman-teman ya. ISAT, tapi kalau ISAT lumayan tinggi ya. Excel kalau dikasih pullback saya masih mau masuk. Kalau ISAT saya lebih prefer Excel-nya. RAM juga saya masih suka karena dia masih di bawah ya. Terus dia belum naik banyak juga. Harusnya kalau pas entry point di 650, 600 itu good entry point. Panin Live juga kurang lebih masih di sini-sini doang ya. Panin Live, PNBN-nya lumayan pick up ya. Nah ini juga pelan-pelan banget naiknya. Excel, WD tadi udah ya, SLI sudah, GTSI. Nggak dulu deh itu. Oke, Adi. Construction sebenarnya saya nggak begitu suka ya. Ada satu yang saya suka tapi nanti saya share di terakhir ya. Adikarya ya mungkin dari semuanya ini lumayan ya Adikarya ya. Ini lumayan sih. Saya belum lihat resultnya gimana. Saya belum lihat laporan keuangannya gimana. Tapi ini boleh masukin watchlist sih. Tapi kalau disuruh pilih kira-kira sektor lain, saya akan pilih sektor lain daripada sektor ini. Tuh ya kalau untuk Adi. Panin Live tadi udah, Asus juga sudah, Arco sudah, Trim udah, Edco sudah, hampir semua ya harusnya udah. Ini ada yang menarik nih. Ini ada yang menarik. Nah, ini kenapa menarik nih? Fundamentally sebenarnya dia potensial naik ya setiap tahunnya ya. Dari 2020, 2021, 2022, 2003. Terus juga kita bisa lihat dia punya PER juga sebenarnya masih cukup rendah ya teman-teman ya, masih cukup rendah juga di sini. Terus kemarin kalau dia kayak dia punya pengendali juga tetap buy dia punya ini ya kepemilikan ya. Harusnya kalau semuanya company ini beli balik dia punya saham berarti sebenarnya dia cukup optimis ya sama dia punya kinerja. Nah sekarang entry point-nya gimana nih? Kalau mau masuk sekarang ya teman-teman ya, sebenarnya teman-teman bisa batasin risk di 1300 ya. Lumayan tinggi sih sebenarnya harga sekarang ya. Cuman ini barang cukup liquid nggak? Kalau mau masuk di sini mungkin harus hitung turnover-nya
cukup nggak buat lot yang teman-teman mau masuk. Ya ini juga ini sih kalau suruh untuk trading pilihan bukan ini ya pilihan saya, tapi kalau semuanya untuk fundamental ya ini cukup menarik sebenarnya. BBNI gimana? Ranging saya masih tunggu di bawah. Kalau BBNI ya, BDMN juga saya masih tunggu di bawah 2940. Tugu saya masih ada masuk Tugu. Enaknya gini nih. Saya masuk di sini, take profit sini. Masuk di sini, take profit sini. Masuk di sini, take profit sini. Ini masuk sini. Siapa tahu take profit bisa di atas ya. Selama dia masih structure marketnya masih rapi. Nah, yang enak nih apa? Kita bisa lihat dari dia punya ini ya teman-teman ya. Dia punya result sebenarnya naik ya. Nah ini yang Q1 naiknya bukan karena ini, cuman karena kemarin dia menang kasus aja ya. Terus juga dari PBV-nya harusnya masih 0,52 kali ya. Normalnya orang nilainya di 1 kali. PR-nya juga masih segini ya. Harusnya structure marketnya selama belum berubah ya, waktu pullback jadi good entry price untuk masuk sih. BNGA wah naik lagi ya. Nah, cari pullback aja teman-teman kalau ini. Laju saya pernah masuk tapi untuk sekarang nope, lagi turun kenceng. Saya nggak gitu suka. INKP mungkin saya taking profit ya. PTBA hampir closing gap tapi di sini ada gap juga, gap besar. Waduh, nanti dulu deh kalau mau masuk ini. Harta ya, ini juga bagus sih. Lumayan suka saya kalau ini ya, tapi saya nggak beli sih teman-teman ya. Kebetulan kalau pas barang gini ya, bulan Juli banyak yang bagus ya, kadang-kadang duitnya nggak cukup mepet ya. Jadi fokus ke barang-barang yang teman punya aja, nggak perlu dibeli semua sih gitu. PRDA juga saya lumayan suka ya, fundamentalnya nggak ada masalah sih. Ini barang-barang begini sih waktu pullback sih enak masuknya. Dewa belum kemana-mana ya, masih di situ-situ doang. Maha yes Josh, semoga bisa naik terus ya gitu ya. Wood sebenarnya ini ya, teknikalnya aja deh teman-teman, batasin saja di 420 ya, harusnya ini masih ada potensi dia naik sih. Campina, gila ini tahun berapa ya masih lihat Campina ya gini, nggak begitu liquid ya harusnya barangnya ini. Teknikalnya harusnya masih bisa naik ke atas ya. BP tadi udah, wow ini ada juga Nexa. Nah ini juga menarik. Sebenarnya ada satu saham ya yang saya lihat tadi saya bilang di awal ya, BDKR. Nah ini masih naik terus nih, rapi ya BDKR. Terus kalau kita lihat ya, satu lagi yang dari sektor finance tuh ada nih BBLD. Nah ini lagi pas pullback area nih. Kalau pas masuk ya siapa tahu dapat jackpot 30% ke atas or 20% aja kan yang udah happy ya. 24% juga udah happy. Harusnya ini menarik sih BBLD. Ya, menariknya kenapa nih? Multi finance nih. Artinya juga cukup stabil sih sebenarnya ya. Potensi dia naik di sini. Terus kalau kita lihat ya PBV-nya masih 1 kali, harusnya cukup menarik ya. Teman-teman tinggal atur aja masuk. ITMG, waduh, ini tunggu di bawah deh gitu ya. Saya nggak yakin dia bisa closing gap waktu cepet ya. Tinggal ke teman-teman mainnya mungkin agak pelan aja di sini sementara. Hampir jam 9 ya teman-teman ya. Coba saya cepet ini beresin dulu. PGO untuk sekarang mungkin saya nggak masuk ya. APLN tadi udah bahas, BSDE tadi saya sudah bahas juga, saya masih suka. Harum juga sudah pernah bahas tadi ya. Excel juga sudah, Arco udah, KIN udah, NICL belum juga. Asya ini juga
Ya ini boleh masukin watchlist dulu deh. Dewi nggak dulu, TRJA, Transkor Jakarta. Nah ini mungkin boleh masuk ya. Ya ini boleh consider juga sih. Moratel ya. Moratelematika. Nggak dulu kalau ini ya. Akranya juga nggak mau, Indinya udah bahas, INKP udah, ABMM tunggu dulu ya, mungkin TBLA juga tunggu dulu deh. Gosko tadi kalau bicara ini ya, SMGN, BTPS, RAM, BSSR, Baramuli. Ini sebenarnya lumayan sih ya. Lumayan sih udah reversal ya. BRIS ranging lumayan besar ya. Rada capek ngantuk nih. Lebih baik BTPS-nya deh untuk sekarang ya. Cimori-nya tadi udah bahas juga. AMRT juga saya lumayan suka. Mungkin daripada AMRT lebih baik MIDI-nya gak sih? Dia udah break high, terus dia pullback di 424. Saya harapannya ya. Kemarin saya sempat take profit ya di 440. Di 424 deh. Saya akan coba masuk lagi di situ. Zeus belum ini ya. Terus UNTR enggak dulu. Budi UNTR tadi kayaknya sempat saya belum bahas UNTR ya. Ada gap area nih ya. Wah lumayan ya gitu ya. Ini malah gap lagi nih sama kayak Astra ya. Hati-hati aja dulu. Toba mungkin enggak dulu, ngantuk juga, pullbacknya terlalu dalam. SMRA hari ini pas rebound ya. MLPL, MPPA skip dulu, masih tunggu. BBRI deh yang terakhir. BBRI kalau yang mau tidur enak santai ya, 550 bisa sih masuk ya. 590. Nah ini mungkin nih ya insight ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, IHSG itu kan biasanya waktu di bulan-bulan September atau bulan Agustus kan lumayan drop ya. Pas waktu drop kita kadang-kadang September, Oktober dia rebound. Nah kalau kita bisa lihat September, Oktober dia rebound dan IHSG-nya bisa naik nih ya, berarti sebenarnya saham-saham apa aja yang kontribusi untuk kenaikan IHSG. Nah itu mungkin teman-teman bisa consider tuh teman-teman ya. Berarti mulai sekarang ya, atau semuanya strategi waktu bulan September, Oktober nanti kita jadi fokus nih barang-barang seperti apa yang kita mau masuk tuh. Jadi menurut saya kalau sekarang nih teman-teman jangan sampai kita kebablasan cuan tapi nggak taking profit ya. Sebenarnya dia udah mulai bullish dari bulan Juli ya, practically udah hampir sebulan nih udah mau habis ya. Nah, mungkin saya masih mau lihat 2 minggu ke depan nanti dari price actionnya seperti apa. Tapi hopefully kalau bisa pas Agustus itu marketnya, apalagi Agustus minggu ketiga, minggu keempat baik-baik saja ya. Nah kenapa? Karena saya pernah lihat based on statistik belakang Mercury retrograde sekitar akhir bulan itu ya, market lumayan boring ya, lumayan sideways, lumayan gak jelas. Nah itu mungkin yang perlu diantisipasi. Oke, jadi sementara itu dulu ya. Besok akan ketemu lagi sama Billy sama Jogi ya. Mungkin kita akan lebih banyak bahas fundamental ya. Kalau saya pas lagi kosong free saya akan join. Nah buat teman-teman yang lagi ini ya, sebenarnya kita juga ada competition juga sama Youth Investment Club ya. Teman-teman bisa coba search Instagramnya YIC. Nah nanti siapa tahu teman-teman trading ini selama bulan September ya, nanti akan mulai bulan September, siapa tahu growth-nya besar dan bisa dapat menangkan total hadiah 50 juta. Nah untuk informasi lebih lanjut coba teman-teman ngintip Instagramnya di sana. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman.